وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita, kajian online yang diselenggarakan setiap hari Ahad. Ya, mudah-mudahan saudara-saudaraku, setelah kita sama-sama mempelajari, memahami, kita dapat mengerti, kita dapat memahami sebahagian daripada ajaran agama kita, khususnya masalah akidah. Ya, mudah-mudahan berfaedah dan dapat kita amalkan supaya dapat memberikan faedah untuk kita, yaitu dalam kehidupan dunia ini dan kelak nanti pada hari kiamat. Dan sebelumnya sudah dijelaskan tentang masalah-masalah akidah, ya, tentang bagaimana kita harus menganggap penting masalah akidah ini. Jangan sekali-kali kita meremehkan atau menganggap enteng masalah perkara akidah ini, karena masalah akidah, masalah tauhid adalah masalah yang sangat pokok karena merupakan pondasi atau dasar daripada agama kita. Ya, bahkan ya, pelajaran tauhid ini adalah merupakan bentuk, yaitu aplikasi atau pengejawantahan daripada kalimat la ilaha illallah. Maka tidak boleh bagi kita menganggap enteng, ya. Nah, sebagaimana sudah jelaskan tentang pentingnya kalimat tauhid dan beberapa keutamaan daripada kalimat tersebut. Nah, untuk menambah pengertian pemahaman kita akan kalimat tauhid ini, sedikit sekarang kita akan bahas makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya, supaya saudara-saudaraku dan semua yang hadir dalam kajian ini sedikit memahami tentang apa itu makna dari kalimat la ilaha illallah, dan bukan sekedar makna tapi apa tujuan daripada kalimat tersebut. Nah, makna la ilaha illallah, makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya, sebagian ulama menjelaskan, yaitu penjelasan singkat dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya la tidak ada, ya, yaitu la tidak ada ma'buda, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang diperhambakan bihaqqin dengan yang sebenar-benarnya illa kecuali Allahu Allah. Ya, jadi ini adalah merupakan, ya, ilmu buat kita, pengetahuan buat kita, bahwa ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahwa la ilaha itu tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi secara hak, secara benar. Karena semua sesembahan yang disembah selain daripada Allah itu tidak benar, semuanya palsu. Dan kita jumpai Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang dulu. Ya, sekarang sudah banyak di antara berhala-berhala itu yang hancur, yang musnah, yang tidak ketahuan lagi. Dan bahkan sudah banyak yang ditinggalkan oleh para penyembahnya dan hilang di telan bumi. Ya, karena itu adalah merupakan sesembahan yang tidak benar, yang palsu, yang tidak hak. Ya, makanya dikatakan la ilaha itu la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah, yang diibadahi dengan sebenarnya. Ya, kecuali yang diibadahi, yang disembah sebenarnya itu illallah, hanya Allah saja. Karena Allah dari zaman dahulu, dari zaman para nabi, ya, sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat akan selalu disembah,
akan selalu diibadahi oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang mengikuti ajaran para nabi atau Nabi Muhammad SAW. Kita bisa perhatikan sekarang sudah sekian lama Allah tetap diibadahi. Ya. Fi hadhil kalimat, di dalam kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah ini, ya kalau kaidah dalam bahasa, kalau kita belajar ya bahasa, jadi kalimat la ilaha illallah ini nafyun wa isbat, terdapat nafyun dan isbat. Jadi nafyun itu peniadaan, isbat itu penetapan. Maksudnya yaitu nafyul ilahiyah an ghairillah, menafikan, meniadakan al-ilahiyah ketuhanan, meniadakan penyembahan, meniadakan peribadatan. Ya, jadi kita wajib ketika mengucapkan kalimat la ilaha, kita meniadakan bentuk peribadatan, bentuk ketuhanan, bentuk peribadahan, ya bentuk penghambaan dari selain Allah. Boleh kita misalnya beribadah kepada pohon, kepada patung, kepada batu, kepada jin, bahkan kepada para malaikat, kepada para nabi, tidak boleh. Apalagi kepada orang-orang biasa, walaupun dianggap soleh oleh sebagian orang. Tidak boleh kita beribadah kepada para penghuni kubur. Tidak boleh kita beribadah ya kepada sesuatu apapun, ya atau kepada seseorang bagaimanapun kondisinya, karena itu semua adalah makhluk. Ya. Jadi jelas kalimat la ilaha la ma'budu bihaqqin. Jadi kita wajib meniadakan peribadatan, penghambaan kepada selain Allah. Kemudian wa isbatuha, dan kemudian menetapkan uluhiyah ini, menetapkan peribadatan ini, menetapkan penghambaan ini, yaitu lillahi wahdah, kepada Allah saja. Nah, jadi kalau kita ingin meletakkan, ingin menetapkan, karena kita memang butuh ilah, karena memang kita butuh sesembahan, ya kita butuh Tuhan, maka kita meletakkan peribadatan ini, ya kepenuhanan ini hanya kepada Allah saja. Nah, jadi kalau orang memahami seperti ini, bisa dibuktikan ya dengan amalan sehari-hari. Apakah dia ngakunya ya menjadikan Allah sebagai Tuhan, dia memahami kalimat la ilaha illallah, dia perhatikan bagaimana sehari-harinya. Apakah dia memang betul-betul hanya mengibadahi Allah saja, atau dia masih kita jumpai datang ke dukun-dukun, ke kuburan para wali, percaya dengan jimat-jimat dan yang lain-lainnya. Bisa kita perhatikan ya bagaimana pemahaman kalimat la ilaha illallahnya, bagaimana akidahnya, bagaimana tauhidnya dari situ. Ya, jadi ingat, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di situ ada nafyun, di situ ada isbat. Kita harus menafikan bentuk peribadatan apapun ya kepada selain Allah, ya baik itu kepada seseorang atau kepada sesuatu. Lalu kita kemudian mengisbatkan, menetapkan peribadatan itu hanya kepada Allah saja. Kemudian qala Ibnu Rajab rahimahullah. Ya, di sini akan jelaskan penjelasan arti dari al-ilah yang dijelaskan oleh salah seorang ulama salafus saleh, yaitu Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau mengatakan al-ilah huwa alladhi yuta'u wa la yu'sa. Jadi yang namanya ilah, yang namanya sesembahan, yang namanya sesuatu yang diibadahi itu adalah yuta'u, dia yang ditaati, dia yang dipatuhi, wala yu'sa, dan tidak boleh didurhakai. Jadi kalau kita mengilahkan Allah, kita harus patuh kepada Allah, tidak boleh kita durhaka. Sebagaimana orang-orang musyrik, sebagaimana orang-orang yang menduakan Allah, di mana mereka menyembah sesuatu atau seseorang selain daripada Allah, kita perhatikan bagaimana patuhnya, bagaimana taatnya kepada sesembahannya, dan tidak pernah mendurhakai apa ya yang menjadi keputusan, apa yang menjadi keinginan dari sembahan-sembahannya tersebut. Coba kita bisa perhatikan. Ya, makanya kalau kita memahami kalimat la ilaha illallah tapi kita masih ya menentang Allah, kita tidak mau patuh kepada Allah, berarti kita tidak mengilahkan Allah, berarti kita tidak paham kepada kalimat la ilaha illallah. Karena makna dari al-ilah itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, huwallazi yuta'u wa la yu'sa. Dia adalah yang dipatuhi, ditaati, dan tidak didurhakai karena haibatan, karena rasa cemas, karena rasa takut ya kepada ilah tersebut. Wa ijlalan, dan juga karena mengagungkan, memuliakan sesembahan tersebut.
dan juga karena mahabbatan, karena cinta, khaufan, karena rasa takut, wa rojaan, dan karena mengharap, yaitu kepada sesembahan tersebut, dan juga wa tawakkulan alaih, bertawakal kepada sesembahan tersebut, wa su'alan minhu, dan meminta kepada dari sesuatu tersebut, ya, wa du'aan lahu, dan juga berdoa kepadanya. Jadi kalau seseorang menyembah, kalau seseorang mempertuhankan, kalau seseorang beribadah kepada sesuatu, maka otomatis dia patuh dan tidak durhaka. Kenapa dia tidak durhaka? Karena takut kepada sesembahannya. Ya, karena cemas. Ya, karena penuh cinta, karena memuliakan, karena penuh pengharapan, karena juga berserah diri kepada sesuatu tersebut dan seterusnya. Nah, begitulah kita kepada Allah. Kalau kita menyatakan Allah adalah satu-satunya sesembahan kita, makanya kita harus takut kepada Allah. Kita harus cinta juga kepada Allah. Kita harus selalu mengharap kepada Allah. Kita harus mencintai Allah, ya, memuliakan Allah, bertawakal kepadanya, senantiasa meminta dan berdoa kepada Allah. Barulah itu dikatakan kita menjadikan Allah sebagai sesembahan kita. Nah, wala yasluh hadza kulluh, ini tidaklah baik, tidaklah benar semuanya ini baginya, ya. Wala yasluh hadza kulluh, ini tidak baik seluruhnya, illa kecuali lillah, kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Ingat ya. Jadi kita ini cemas, kita takut, kita cinta, memuliakan, mengharap, bertawakal, meminta, berdoa, itu tidak boleh, tidak pantas, kecuali kalau diletakkan kepada Allah azza wa jalla saja. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhil umur, jadi barang siapa yang mempersekutukan makhluk di dalam sesuatu dari perkara-perkara ini, ya, misalnya kita meletakkan rasa cinta kita kepada Allah dan juga cinta kepada makhluk, ya, bahkan kita lebih mendahulukan, lebih mengutamakan cinta kepada makhluk daripada Allah, berarti kita ini apa? Ya, kana dzalika qadhan fi ikhlasihi fi qoulihi la ilaha illallah, berarti dia sudah merobek, dia sudah merusak dalam kemurniannya dalam ucapan la ilaha illallah, dia sudah merusak. Begitupun tawakal, dia selain bertawakal kepada Allah, memasukkan juga tawakal kepada makhluk misalnya, atau dia berdoa kepada Allah tapi juga dia berdoa kepada selain Allah, dia meminta kepada Allah tapi juga meminta kepada selain Allah, dan seterusnya dari kekhususan Allah ini, ya, berarti dia sudah merusak, ya, dia sudah merobek, yaitu kemurnian dari kalimat la ilaha illallah, ya. Ya, itu harus pahami. Ya, jadi barang siapa yang mempersekutukan dia makhluk pada sesuatu dari perkara-perkara ini, yang dia adalah merupakan khosaisulillah, yang merupakan keistimewaan, yang merupakan kekhususan bagi ilah, berarti dia sudah merusak dalam keikhlasan pengucapan la ilaha illallah tersebut. Wa kana, dan adalah fihi padanya min ubudiyatil makhluk, berarti dia beribadah, ya, merupakan peribadatan kepada makhluk seukuran bihasbi ma fi min dalik, seukuran dengan apa yang ada padanya. Nah itu, ya. Jadi kita harus tahu keistimewaan Allah, ya. Nggak boleh kita meminta kecuali kepada Allah, tidak boleh kita berdoa kecuali kepada Allah, tidak boleh kita bertawakal kecuali kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini keistimewaan Allah, ya. Tidak boleh kita aduk-aduk, tidak boleh kita campur-campur, tidak boleh kita menyertakan, kita tidak boleh membersamakan hal-hal ini juga kepada makhluk, tidak boleh. Ya, Allah tidak suka. Jadi kalau seandainya kita melakukan juga, berarti kita sudah merusak kalimat la ilallah. Berarti kalimat la ilallah yang kita ucapkan itu sudah rusak, dan boleh jadi juga sudah hancur, atau bahkan kalimat la ilallah yang kita ucapkan sudah batal. Ya, kita berarti sudah al-iyadzubillah, boleh jadi sudah murtad tanpa kita sadari. Nah itu, ya, itu Kak. Jadi kalimat al-ilah di sini adalah merupakan yang dipatuhi, tidak boleh didurhakai, ya, karena cemas tadi, karena kita ini memuliakan, karena kita ini takut, ya, dan seterusnya, diantara keistimewaan, kekhususan dari, yaitu sifat-sifat Allah. Nah untuk ini, ya, kita
Lihat dalilnya tentang perintah dari Allah Jalla wa'ala supaya kita ini berilmu, supaya kita mengetahui dari makna kalimat la ilallah sebagaimana di dalam Al-Quran, yaitu surat Muhammad surat ke-47 ayat 19. Allah Jalla wa'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, maka berilmulah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi Allah perintahkan kepada kita agar kita berilmu, agar kita mengetahui akan kalimat la ilaha illallah, akan kalimat tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu perintah dari Allah Jalla wa'ala agar kita berilmu, agar kita ini mengetahui, agar kita ini mengenal kalimat la ilaha illallah. Janganlah kita ini kemudian meremehkan. Karena banyak di antara kita ya kaum muslimin, mereka mengucapkan kalimat, melafazkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak tahu artinya, tidak paham maksudnya. Ya itu. Bahkan mereka melafazkannya menjadi kalimat-kalimat zikir, tapi setelah mereka berzikir kalimat la ilaha illallah, mereka mendatangi kuburan para wali, mereka mendatangi dukun-dukun, percaya dengan jimat-jimat. Banyak ya kita jumpa di antara kaum muslimin. Kalau hanya sekedar mengucapkan, ya hewan pun ada yang pandai berbicara, yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lihat, ya burung beo atau burung nuri, dia bisa mengucapkan kalimat tersebut. Ya, jadi kita ini ketika mengucapkan kalimat la, kita harus tahu artinya. Makanya orang-orang kafir zaman dulu, seperti paman Nabi Abu Thalib dan yang lain-lain, kenapa mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha? Karena mereka tahu konsekuensi, efek, ya akibat dari mengucapkan kalimat tersebut. Kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka konsekuensinya tidak boleh lagi datang ke para berhala-berhala Lata, Uzza, Manat dan Hubal dan yang lain-lainnya untuk mengibadahinya. Ya, makanya perhatikan para sahabat Nabi yang masuk Islam, ketika mereka mengucapkan hal tersebut atau kalimat tersebut, mereka tidak pernah lagi mendatangi berhala-berhala, dan akibatnya dimusuhin oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Ya, makanya orang-orang, ya tokoh-tokoh, ya orang-orang musyrik, kenapa mereka tidak mau mengucapkan? Ya karena mereka mengerti bagaimana konsekuensinya, bagaimana akibatnya kalau mengucapkan. Beda dengan kita sekarang, ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi karena nggak paham, nggak tahu konsekuensinya. Makanya kita bisa lihat mereka mengucapkan kalimat la ilaha, bahkan menjadikan zikir-zikir, tetapi mereka masih melakukan ya bentuk-bentuk kemusyrikan. Mereka masih menduakan Allah, apakah dalam berdoa, dalam meminta, dalam rasa cinta, dalam memuliakan, dalam tawakal dan yang lain dan yang lain-lainnya. Bisa kita lihat karena tidak paham. Ya, jadi ayat tersebut dijelaskan di sini, fal ilmu lima'nahu wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Jadi mengetahui, berilmu akan makna dari kalimat la ilaha illallah ini hukumnya wajib. Wa muqaddamun, dan harus didahului ya ala sairi, atas seluruh arkan Islam, atas seluruh rukun-rukun Islam. Jadi kita memahami, mengenal, berilmu tentang kalimat la ilaha illallah hukumnya wajib. Bahkan wajib kita dahului daripada memahami, mengerti rukun-rukun Islam yang lain, apakah sholat, puasa, zakat, haji dan yang. Jadi kalimat la ilaha illallah didahulukan. Nah, tapi sekarang orang bisa kita perhatikan, ya dahulu akhlak dulu, bahkan ada orang tentu jihad dulu, ya bahkan politik praktis dulu, ya atau bahkan mengajak kepada pendirian daulah segala macam. Bukan itu nggak penting, ya, tapi ada yang lebih penting, yaitu mengajarkan, mendahulukan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dahulu, atau sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, dan sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah kepada para sahabat, agar mereka mengajarkan akidah tauhid kepada umat manusia. Jadi memahami, mengenal, berilmu tentang kalimat la ilaha itu hukumnya wajib, dan wajib didahulukan daripada rukun-rukun Islam yang lain. Qala al-Imam Syaukani, dalam tafsirnya Imam Asy-Syaukani rahimahullah menafsirkan ayat tersebut, dia mengatakan idza alimta anna mudaral khairi huwa tauhid wa ta'ah wa mudaral syarri huwa syirku wal amal bi ma'asillah. Jadi apabila engkau telah mengetahui bahwa pusatnya kebaikan dia adalah tauhid dan taat, wa mudara, dan pusatnya asyari keburukan, huwa syirku wal amal bima'asillah,
dia adalah perbuatan syirik dan beramal yaitu dengan maksiat-maksiat kepada Allah, fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha ghairahu, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, wala robba siwahu, dan tidak ada Rabb, tidak ada pemelihara selainnya. Wal maknanya adalah usbut ala dzalika wastamirru alaihi, tetaplah engkau di atas kalimat tersebut dan istamirra, dan terus meneruslah dia di atasnya, sebagaimana dalam kitab Fathul Qadir. Jadi Al-Imam Syaukani menjelaskan di sini bahwa pusatnya kebaikan adalah tauhid dan ketaatan, sedangkan pusatnya keburukan adalah perbuatan syirik dan berbuat maksiat kepada Allah Jalla wa'ala itu. Nah, jadi kita harus fokus dalam berdakwah itu kepada kebaikan-kebaikan. Kita mengajak orang untuk menghindarkan keburukan-keburukan. Tetapi kebaikan itu ada di dalam akidah tauhid. Kebaikan itu ada dalam mentaati Allah dan Rasul. Sedangkan kita mengajak orang untuk meninggalkan keburukan, dan keburukan itu adanya dalam kemusyrikan dan perbuatan maksiat kepada Allah. Nah, itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Qala Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, berkata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitab tafsirnya juga, beliau mengatakan dalam kitab Aisha Tafsir, wujubul ilmi bi annahu la ilaha illallah, wajibnya berilmu bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa dzalika yatimu ala tariqati taliyah, dan hal demikian itu bisa sempurna di atas cara-cara berikut ini. Jadi kita bisa memahami, kita bisa berilmu kalimat la ilallah kalau kita menjalankan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah al-i'tiraf bi anal insan makhluk kasairil makhluqat haulahu. Jadi yang pertama adalah kita mengakui bahwa manusia ini adalah makhluk seperti seluruh makhluk-makhluk yang ada di sekitar Allah. Itu dulu. Jadi kita pahami yang pertama adalah manusia adalah makhluk, sama seperti makhluk-makhluk yang lain yang ada di sisi Allah. Apakah itu matahari, bulan, bumi, langit, gunung, dan yang lain-lain. Sama seperti itu, makhluk seluruhnya. Kemudian wa kullu makhluk la buddalahu min khaliqin, dan setiap makhluk itu tidak boleh tidak pasti ada penciptanya. Jadi kalau kita bicara makhluk pasti ada yang mencipta. Kalau kita mengatakan yang dicipta pasti ada penciptanya, ada khaliqnya. Nah, sekarang faman khaliqul insan wal kaunu idan. Nah, kalau begitu siapa yang menciptakan manusia dan alam? Kalau begitu siapa yang menciptakan manusia? Kalau kita tahu bahwa kita adalah makhluk seperti yang lainnya, nah sekarang siapa yang menciptakan manusia? Itu pertama. Wal jawab, tentu jawabannya kit'an pasti Allahu Allah. Jadi kalau tanya siapa yang menciptakan manusia, jawabannya pasti Allah. Fama damallahu wal khaliq faman adahu makhlukun muftakiratun ilallah khaliquhu fi hifzi hayatihi wa ma yu'lihi wa yu'badu idan. Maka Allah senantiasa dialah yang mencipta, adapun selain daripada Allah dia adalah makhluk yang butuh kepada Allah penciptanya yang di dalam menjaga kehidupannya. Nah itu jadi dalam hal ini kita jelas bahwa Allah yang mencipta. Maka kalau begitu Allah adalah pencipta, maka selain Allah dia adalah makhluk, di mana makhluk ini butuh kepada Allah yang menciptakannya, dan juga memelihara kehidupannya. Nah kalau begitu wa mayyulahu wa yu'badu idan. Nah kalau begitu siapa yang diilahkan, siapa yang disembah, siapa yang diibadahi kalau begitu? Jadi kalau misalnya yang mencipta kita Allah, kalau begitu siapa yang harusnya, yang pantas untuk diibadahi, yang seharusnya untuk dipertuhankan siapa? Kalau ditanya gitu, al-khaliq amil makhluk. Nah, apakah yang disembah, yang diilahkan, yang dijadikan sesembahan itu adalah al-khaliq, pencipta, atau makhluk? Kalau sudah paham bahwa manusia itu makhluk, Allah itu al-khaliq, nah yang pantas disembah itu adalah makhluk atau khaliq? Maka jawabannya kalau begitu kita arahkan adalah al-khaliq. Idza ta'ayyana, apabila jelas baginya la ma'buda ilallah, bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah,
wa huwa, dan ini adalah makna-makna dari kalimat la ilaha illallah. Nah itu. Jadi jelas, jadi kalau seandainya yang yang menciptakan Allah, nah kalau begitu yang pantas disembah itu adalah al-khaliq atau makhluk. Maka jawaban jelas, ya al-khaliq. Ya, yang disembah, yang dijadikan ilah, yang dijadikan sesembahan itu pasti adalah al-khaliq. Ya inilah jelas makna dari kalimat la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini juga adalah merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Wala makanatil ibadah la tu'rab illa bil wahyi. Dan karena kita diketahui bahwa ibadah itu tidak akan dikenal, tidak akan diketahui illa bil wahyi, kecuali dengan wahyu, maka wajibal iman, wajiblah beriman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi karena kita disuruh beribadah kepada Allah, dan ibadah tidak mungkin bisa kita ketahui, tidak akan mungkin bisa dengan benar kecuali dengan wahyu, maka kita wajib beriman kepada Rasulullah. Fakana la budda min ziyadati Muhammad Rasulullah, dan kita wajib tidak boleh tidak menambah kalimat Muhammad Rasulullah. Fanaqulu, maka kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu jadi tidak cukup mengucapkan kalimat la ilallah, tapi juga kita tambah dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Kalimat la ilallah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, dan kalimat Muhammadur Rasulullah supaya kita bisa benar dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Tanpa memahami makna Muhammad Rasulullah, kita tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa benar, sahih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari pertama, tentang kewajiban kita menuntut ilmu. Dari yang lain, sebagaimana di dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan, Rasul pernah mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi barang siapa yang wafat, meninggal dunia dalam keadaan dia berilmu, dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah ya kecuali Allah, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia bisa dimasukkan ke dalam surga kalau dia mengucapkan la ilaha illallahnya dalam kondisi dia tahu apa maksud dari kalimat la ilaha illallah. Makanya kita wajib mengetahui, sehingga ketika kita mati dalam kondisi kita tahu, dan kita pasti mengamalkan kalimat tersebut, yaitu kita dalam kondisi tidak berbuat syirik nanti, dalam kondisi kita tidak mempertuhankan, ya, tidak beribadah kepada apapun dan siapapun selain daripada Allah. Maka kalau kita wafat dalam kondisi begitu baru bisa masuk surga. Tapi kalau kita mengucapkan kalimat la ilallah lalu kita tidak paham, maka kita buktikan di sini dengan cara kita melakukan kemusyrikan, kita percaya dengan dukun, kita datang ke kuburan para wali dan seterusnya, maka kita mengucapkan kalimat la ilallah tapi kita sudah merusak kalimat tersebut gara-gara kita tidak berilmu. Maka bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam surga? Nah, ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, ya, akan datang masa seperti itu. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan yaitu oleh Imam Ibnu Majah dan Hakim dari Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan yadrusul Islam kama yadrusu fi wasyu saubi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusuk wala sedekah. Ya, nanti Islam akan pudar sebagaimana pudarnya corak pada baju. Ya, baju kalau kita cuci sering, ya apalagi sudah bertahun-tahun, maka yang tadinya warnanya terang lama-lama akan pudar. Ya, hatta la yudra, sampai nanti tidak diketahui masyamun, apa itu saum, wala salatun, dan juga tidak tahu apa itu salat, tidak juga nusuk, yaitu ibadah-ibadah kurban menyembelih, dan tidak pula orang mengetahui apa itu sedekah. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jal fil lailin fala yabqa fil ardi minhu ayah, dan juga nanti akan diperjalankan bagi kitab Allah yaitu Al-Qur'an azza wa jalla ya dalam suatu malam sehingga tidak tersisa lagi satupun ayat di muka bumi. Wa tabqa tawaifu minan nas, dan akan tersisa nanti beberapa kelompok orang dari manusia yaitu asy-syaikhul kabir, orang-orang yang sudah tua sepuh, wal ajuz, lagi tua renta. Mereka yakununa mengucapkan adrokna aba'ana ala hadhil kalimah, kami jumpai bapak-bapak kami, nenek moyang kami di atas kalimat ini, yaitu kalimat la ilallah, fanahnu naquluha, dan kami pun mengucapkannya. Jadi yang kita ambil sini adalah nanti mendekati hari kiamat akan ada orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah sepuh, ya, di mana mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Ya. Tetapi ketika ditanyakan kepada mereka apa arti, apa maksud kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan, ya tidak tahu. Kami hanya jumpai nenek moyang kami, bapak-bapak kami, kakek kami, guru-guru kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya kami mengucapkan, dan akan terjadi. Dan sekarang saja sudah banyak di antara kita kaum muslimin. Jangan yang tua, yang muda aja begitu, banyak nggak tahu. Taunya arti tidak ada Tuhan selain Allah, udah titik. Tapi dalam amalnya mereka masih juga datang ke tempat-tempat yang diharamkan. Itu. Jadi akan datang masa orang tidak paham apa itu kalimat la ilaha illallah. Jadi mereka mengucapkan hanyalah karena turun-temurun, hanyalah warisan leluhur. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan keturunan kita dari memiliki hal seperti ini. Ya, ini merupakan tanda keburukan. Ini adalah merupakan tanda kejelekan. Ya, jadi kalau seandainya kita memiliki keturunan lalu tidak memahami arti dan maksud dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian qala Syekh Albani rahimahullah, ya, menjelaskan hadis tersebut, berkata Syekh Albani rahimahullah, wa ma rufi'al Qur'anul Karim fi akhir zaman illa tamhidan liiqamati sya'ah ala syiraril khalqil ladina la ya'rifuna syai'an minal Islam albitta hatta wala tauhiduhu. Dan tidaklah diangkat, dilenyapkan Al-Quran Karim di akhir zaman melainkan sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk pemberitahuan bagi tegaknya hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat nanti Al-Quran diangkat, orang nggak hafal Quran lagi nanti. Al-Quran itu hanya bentuk tulisan saja nanti. Dan bahkan dilanjutkan ala siraril khalqi, atas seburuk-buruknya makhluk, di mana mereka tidak mengetahui sedikit pun daripada ajaran Islam, sampai-sampai la wala tauhiduhu, mereka tidak mengetahui tauhid, mereka tidak mengetahui mengesahkan Allah. Nah itu, sampai tauhid pun mereka tidak paham. Ini mendekati hari kiamat. Orang makin jauh dari ajaran Islam, mereka makin tidak mengerti apa itu Islam. Ya, dan akan terjadi. Sekarang saja sudah terjadi. Dan dalam hadis lain Nabi mengatakan, la taqumus sa'atu illa ala sirorin nas. Tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruknya makhluk. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Ya, bahkan kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak dikatakan lagi nanti kalimat Allahu Allah. Jadi orang udah sungkan mengatakan Allah. Apalagi kalimat yang sempurna la ilaha illallah misalnya. Jadi mengatakan Allah saja orang sudah mulai ya meninggalkannya. Nah itu, jadi nanti di akhir zaman akidah tauhid itu sudah barang langka. Sudah hal yang jauh ya daripada kaum muslimin. Bagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Makanya wajar nanti ketika Dajjal turun, ya, banyak orang terpengaruh. Sekarang aja bisa kita lihat dajjal-dajjal dengan mudahnya. Di zaman sekarang ya, yang masih banyak ulama, orang malah benci dengan ulama, mereka malah memfitnah para ulama, kebenaran malah dianggap batil, kebalikannya kebatilan-kebatilan, cerita-cerita dongeng-dongeng palsu itu dianggap kebenaran. Sekarang tuh begitu. Tukang-tukang bohong dipercaya, orang yang berkata jelas dari dalil malah didustakan. Sekarang bisa kita lihat. Ya, makanya wajar kalimat la ilah menjadi barang langka ya bagi sebagian kita kaum muslimin, apalagi nanti mendekati hari kiamat. Aliyadzubillah. Qala berkata Ibnu Rajab rahimahullah, amma man qala la ilaha illallah bi lisanihi summa ata'a syaitan wa hawahu fi ma'siyatillah wa mukhalafatu faqad kadiba fi'luhu qauluhu aw naqasa min kamali tauhidi bi qadri bi ma'siyatillah fi ta'ati syaitan wal hawa. Dalam kitab Al-Wala wal Bara berkata Ibnu Rajab, adapun orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan lisannya, kemudian dia patuh kepada syaitan, ya, patuh kepada bisikan-bisikan syaitan, dan juga dia patuh kepada hawa nafsunya dalam perbuatan maksiat kepada Allah dan menyelisihi Allah, berarti yaitu perbuatannya itu mendustakan, menyelisih ucapannya. Jadi ucapannya la ilaha illallah, tapi kemudian perbuatan menyelisihi, mendustainya. Itu banyak sekali orang mengucapkan kalimat la ilallah, tapi dia mengikuti hawa nafsunya, tapi dia mengikuti godaan-godaan, bisikan-bisikan syaitan, sehingga melakukan kemaksiatan dan melanggar aturan-aturan Allah. Berarti kalau andai kata begini, orang mengucapkan kalimat la ilallah tapi dia jatuh kepada kemaksiatan, berarti dia perbuatannya sudah mendustakan ucapannya.
Ya, wa naqasa dan juga telah berkurang dari kesempurnaan tauhidnya seukuran dengan perbuatan maksiatnya kepada Allah di dalam mentaati syaitan dan juga hawa nafsunya. Nah, itu bisa kita lihat banyak orang sekarang patuh kepada bisikan syaitan dalam melaksanakan, mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan, perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, jatuh kepada hawa nafsu yang lain lah, pokoknya maksiat-maksiat ya, apakah itu minum khamar, berjudi, ya mengikuti hawa nafsu kepada lawan jenis misalnya dan yang lain-lain. Nah, jadi kalau andai kata ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia masih mengikuti hawa nafsunya atau bisikan setan, berarti berkurang kalimat tauhidnya, berkurang keimanannya. Ya. Nah, itu sabda Rasulullah yang dipahami oleh para ulama. Kemudian dalil yang lain tentang kewajiban kita yaitu mengetahui kalimat la ilaha illallah. Kata beliau di dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dari Abu Sa'id Al-Hudri, beliau mengatakan man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, orang yang mengucapkan kalimat la dan dia ikhlas. Dan juga dalam riwayat yang lain, man syahida alla ilallah mukhlishan min qalbihi aw yakina min qalbihi lam yadkhulin nar aw dakhala jannah. Wa qala maratan dakhala jannah wa lam tamasahun nar. Dalam riwayat Imam Ahmad dan juga yang lain-lainnya dari Jabir. Jadi barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan selain daripada Allah dan itu ikhlas dari hatinya atau yakin dari hatinya, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka atau dia akan masuk ke dalam surga. Dan berkata di waktu yang lain, dia masuk ke dalam surga dan tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi kalimatnya adalah ikhlas. Orang mengucapkan syahadat, orang mengucapkan kalimat la ilallah, yakin dari hatinya, ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk surga atau tidak akan masuk dalam neraka. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, berkata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, al-mukhlis, orang yang ikhlas, huwallazi yafhamuha, adalah orang yang memahami kalimat la ilallah. Jadi orang ikhlas itu, ya kalau dia paham. Kalau orang nggak paham nggak akan ikhlas. Biasanya orang yang ikhlas itu dia karena dia paham. Kemudian waya malu biha, dan beramal dengan kalimat tersebut, wayadu ilaiha, dan juga menyeru berdakwah kepada kalimat tersebut, ya qabla ghairiha, sebelum yang lainnya, li anna fiha, karena di dalam kalimat tersebut, dalam kalimat la ilaha illallah terdapat tauhid, alladzi khalaqallahu al-alam li ajlihi, di mana Allah menciptakan alam ini karena memang untuk beribadah kepada Allah. Nah itu. Ya. Jadi kalau kita ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha, dalam bersyahadat, itu artinya kita paham. Kita juga beramal dengan kalimat tersebut. Kita juga menyuruh orang supaya kepada kalimat tersebut. Karena kita tahu dalam kalimat la ilaha illallah itu dapat kalimat tauhid. Ya. Nah itu. Jadi kalau sekarang kita ini mengatakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, misalnya kita ucapkan, tapi kita misalnya tidak paham, berarti belum ikhlas. Ya, jadi kita harus ikhlas. Ikhlas itu artinya kita paham. Ayo kita amalkan, ayo kita serukan, kita dakwahkan untuk orang lain. Kita sebarkan kalimat tauhid. Kalau kita tidak mampu berbicara, dengan tulisan-tulisan. Kalau kita tidak mampu menulis, tinggal ambil, yaitu ucapan-ucapan, tulisan-tulisan para ulama salaf, dan kita sebarkan kepada masyarakat. Nah itu, untuk menunjukkan bahwa kita ikhlas dengan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun, mengajak, menyeru, mendakwahi orang-orang Arab supaya mengatakan qulu la ilaha illallah, yaitu ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Lalu mereka menjawab, ilahan wahidan, mengapa kepada satu sesembahan? Ma sami'na bihada, kami belum pernah mendengar seruan atau dakwah ini. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka menolak seruan Nabi karena mereka ya sebelumnya belum pernah mendengar ajakan kepada satu Tuhan, apakah itu dari orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Ya, dan ini diabadikan nanti dalam Al-Qur'an, surat Shad. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ajibu an ja'ahum mundzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Jadi orang-orang kafir Quraisy merasa heran bahwa telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka, maksudnya seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Wa qala al-kafirun, dan orang-orang kafir mengatakan hadza sahirun kadzdzab, dia adalah seorang penyihir yang pendusta. Aja'alal alihata, apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak, Lata, Uzza, Manat, dan yang lain-lain itu menjadi ilahan wahidan, menjadi satu Tuhan saja. Inna hadza la syai'un ujab,
ajakan seruan dakwah ini adalah sesuatu yang mengherankan. Wan tolakul mala'u minhum, maka kemudian para pembesar di antara mereka pergi bertolak pergi sambil mengatakan anim suwasbiru ala alihatikum, hendaklah kalian itu berangkat, tinggalkanlah dan bersabarlah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Itu pesan para tokoh, para pemuka kafir Quraisy kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, agar tetap menyembah berhala-berhala. Inna hadza la syai'un, inilah sesuatu yang diinginkan. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah, kami tidak pernah mendengar seruan ini, kami tidak pernah mendengar dakwah ini pada agama yang terakhir. Inna hadza illa ikhtilaq, tidaklah lain ajakan ini, ajakan yang diajak oleh Rasulullah oleh Muhammad SAW ini, melainkan hanyalah sesuatu yang dibuat-buat. Nah, itulah penolakan orang-orang kafir Quraisy dengan dakwahnya Rasulullah kepada akidah tauhid, mengajak kepada satu sesama. Jadi nggak mudah mengajak kepada kalimat tauhid, sebagaimana dahulu juga tidak mudah, zaman sekarang pun gitu. Apalagi sekarang yang menolaknya bukan orang kafir Quraisy, bukan orang kafir, bukan orang musyrik, tapi orang Islam sendiri, di mana mereka nggak paham ajaran Islam, ya, tidak mengerti pentingnya akidah tauhid. Makanya mereka adalah orang-orang yang pertama-tama menolak ya ajakan bertauhid, kecuali orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Kenapa li'anal Arab? Karena orang Arab fahimu maknaha, mengetahui artinya, memahami maknanya. Wa anna man qalaha, bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la yad'u, tidak boleh lagi berdoa, tidak boleh lagi menyeru atau beribadah ghairullah, kepada selain Allah, fatarakuha, lalu mereka pun meninggalkannya, walam yaquluha, dan tidak mau mengucapkannya. Qala Allah Ta'ala anhum, lalu Allah berkata tentang mereka, Allah berfirman tentang orang-orang musyrik di dalam Al-Quran surat Shafat ayat 35 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan dahulu mereka waktu di dunia, karena mereka dalam neraka, sesungguhnya mereka dahulu di dunia apabila diserukan, didakwahkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka yastakbirun, mereka sombong, tidak menerima. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan a inna la tariku alihatina li syairin majnun, apakah kami harus meninggalkan penyembahan kepada sembahan-sembahan kami, kepada berhala-berhala kami, hanya karena seorang penyair gila, maksudnya Rasulullah. Bahkan sebenarnya beliau itu, Nabi Muhammad itu, ja'abil haqi, datang dengan membawa kebenaran, wasadaqal mursalin, dan beliau juga membenarkan rasul-rasul yang diutus sebelumnya. Nah itu. Jadi Allah abadikan tentang penolakan, ya, tentang ketidakmenerimaan orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwahnya Rasulullah yang mengajak mereka untuk bertauhid, yang mengajak mereka untuk mengilahkan Allah saja. Ya, dalam Al-Quran surat Shad dan juga surat yaitu Shafat, yaitu ayat surat ke-38 dan surat ke-37. Nah, bisa kita perhatikan, nggak mudah ya mendakwahkan tauhid itu. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah azza wa jal. Jadi kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, ya, dari ayahnya Abu Malik Al-Asja'i, ya, Rasul mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah dan dia kufur atau ingkar kepada apapun yang disembah selain daripada Allah, maka haramlah hartanya dan darahnya, sedangkan hisabnya tergantung kepada Allah azza wa jalla. Jadi ingat, ucapan kalimat la ilallah tapi kemudian tambah ingkar, kita kufur kepada apapun yang disembah selain daripada Allah. Jadi tidak cukup kita mengucapkan kalimat la ilallah, kita buktikan kita ini mengingkari apapun yang disembah, apapun yang diibadahi selain daripada Allah. Wa ma'nal hadis, makna dari hadis tersebut yang diriwayatkan tadi dari Imam Muslim, anna talafud bi syahadah yastalzimu ayyakfuru wa yunkira kulla ibadatil li ghairillah. Ya, jadi man hadis adalah melafazkan kalimat syahadat itu menetapkan harusnya kufur dan harus ingkar kepada segala macam jenis peribadatan kepada selain Allah. Misalnya doa il amwat, berdoa kepada orang-orang mati, wa ghairihi, dan selainnya itu. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka konsekuensinya kita harus mengkufuri dan mengingkari segala macam jenis peribadatan kepada selain Allah. Misalnya tadi berdoa kepada orang-orang yang mati,
Kita pasang sajen-sajen, meletakkan sajen-sajen kepada penghuni-penghuni lembah misalnya, atau pohon-pohon yang dianggap angkar, ya buat jin-jin yang tinggal di situ misalnya. Ya, nah itu. Jadi itu konsekuensinya kita kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita tidak boleh beribadah kepada hal-hal tersebut. Ya. Wal gharib, dan yang aneh, anna ba'dul muslimin, bahwa sebagian kaum muslimin yaqulunaha, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka, namun wa yukhalifuna maknaha, tetapi menyelisihi maknanya, bi af'alihim, dengan perbuatan mereka, wa du'aihim, dan doa mereka kepada selain Allah. Itu yang terjadi sekarang. Keanehan sebagian kaum muslimin, enggak semua tapi banyak, mayoritas di negeri kita ini. Banyak orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi mereka menyalahi makna yang mereka ucapkan tadi. Dari mana kita tahu menyelisih? Karena dari perbuatan mereka. Ya, mengkultuskan para kiai, mengkultuskan para habib. Ya, dan juga mereka berdoa, ya, bertawakal kepada selain Allah. Nah, itu bisa kita perhatikan bagaimana antara ucapan berbeda dengan perbuatan dan doa mereka kepada selain Allah. Aliyadzubillah. Nah, makanya kita nggak usah heran zaman sekarang. Banyak di antara kaum muslimin karena keawaman mereka terhadap akidah ya begitu. Ya, karena mereka jauh dari ikut kajian-kajian, mereka tidak pernah belajar tauhid. Ya, karena mereka selama ini hanya didoktrin oleh kiai-kiai tertentu, oleh habib-habib tertentu. Makanya mereka sangat antipati dengan ajaran tauhid, dan mereka lebih condong kepada yaitu ajaran-ajaran syirik dan perkara-perkara bid'ah. Aliyadzubillah. La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah adalah asasu tauhid, adalah merupakan pondasi dari tauhid wal Islam, dan juga pondasi atau dasar asas daripada Islam. Ingat ya, la ilaha illallah sama seperti rumah. Kita ini jadikan rumah kita sebelumnya adalah pondasi, dan kita menjadikan pondasi ya dari keimanan kita, dari tauhid kita, dari Islam kita adalah tauhid, pondasinya adalah kalimat la ilaha illallah. Dan juga merupakan minhajun kamilun lil hayat, merupakan metode yang sempurna bagi kehidupan, ya tahaqqaqu bitawjihi kulli anwa'il ibadah lillah, ya, yang kita wujudkan dengan mengarahkan segala jenis ibadah hanya kepada Allah saja. Wa dzalika idza khadu al muslim lillah, yang demikian itu akan terwujud apabila seorang muslim tunduk kepada Allah dan juga berdoa ya kepada Allah wahdah saja, wahtakama li syarihi duna ghairihi, dan juga berhukum kepada syariat-syariat Allah bukan kepada yang lainnya. Ingat ya, jadi kalau kita pahami bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan dasar, asas, pondasi daripada tauhid kita. Jadi kita ngaku bertauhid tapi kita tidak memahami la ilaha illallah, nggak ada gunanya. Kita belum dikatakan bertauhid kalau kita belum memahami la ilaha illallah. Kita ngaku muslim tapi kita tidak memahami apa itu kalimat la ilaha illallah, juga tidak benar Islam kita. Ya, jadi jadikanlah diri kita ini ya orang-orang yang memahami, mengerti tentang kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid ini adalah merupakan pondasi. Pondasi itu penting, sebagaimana pentingnya pondasi rumah, sebagaimana pentingnya akar bagi pohon. Ya, jadi segala sesuatu itu pasti ada pondasinya. Tanpa pondasi akan mudah rubuh, akan mudah runtuh, dan tidak akan berguna apapun yang kalau pondasinya tidak kuat. Begitu juga keislaman kita, tauhid kita, kehidupan kita. Coba landaskan kepada akidah tauhid. Kemudian inna kalimata la ilaha illallah yanfa'u qailuha idza lam yanqudha bisyirkin. Jadi kalimat la ilaha illallah itu akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Harus jadi i'tikad kita. Kalimat la ilaha illallah akan bermanfaat, akan berguna bagi orang yang mengucapkannya idza lam yanqudha bisyirkin, kalau tidak menggugurkan, kalau tidak membatalkannya dengan kemusyrikan atau pembatal-pembatal keislaman yang lain. Ya, itu. Jadi kalau kita jaga kalimat la ilaha kita ucapkan sampai kita mati, kalimat tersebut masih utuh, ya, kita tidak batalkan, tidak kita gugurkan dengan salah satu pembatal keislaman, misalnya syirik, insya Allah akan bermanfaat. Nah ini fahiya sabihatun bil wudu
alladzi yanquduhul hadas. Ini serupa dengan wudu yang dapat dibatalkan oleh hadas. Kita tahulah kita berwudu, kemudian kita buang angin. Kita wudu, kemudian kita buang air kecil. Kita wudu, kemudian kita buang air besar. Maka otomatis buang anginnya kita, buang airnya kita, buang air besar atau kecil kita itu membatalkan wudu kita. Begitupun kalimat syahadat. Kalimat la ilallah yang kita ucapkan itu juga bisa batal. Kita tahu rukun Islam. Yang kedua sholat, kemudian zakat, puasa, haji, itu ada yang membatalkan. Sholat, jelas ada yang membatalkan sholat. Batalnya wudhu juga batalnya sholat. Kita sholat berbicara, batal. Ya, begitupun kita bayar zakat misalnya, batal pahala zakat kita kalau kita menyakiti perasaan yang menerima atau kita ungkit-ungkit zakat yang kita berikan kepada orang, batal itu zakat kita. Begitupun kita puasa juga tahu, makan minum dengan sengaja atau bergaul dengan pasangan kita di siang hari bulan Ramadan, maka itu membatalkan puasa kita. Begitupun haji. Ya, kalau kita berangkat haji lalu kita mengenakan pakaian ihram tidak dari mikotnya misalnya, atau kita tidak melakukan katakanlah kita tidak mau wukuf di Arafah misalnya karena panas misalnya, maka batal haji kita. Jadi rukun Islam yang kedua sampai kelima itu ada yang batalkan. Maka rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat pun ada yang membatalkannya. Maka kalau kita menjaga keimanan kita, kita menjaga keislaman kita, kita menjaga kalimat tauhid kita, dan kita wafat dalam keadaan kalimat tauhid kita utuh, tidak dibatalkan oleh pembatal-pembatal keislaman, oleh pembatal-pembatal kalimat la ilallah, insya Allah akan bermanfaat. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahwala jannah. Jadi barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lain-lain dari Mu'adz bin Jabal. Jadi kalau kita meninggal dalam kondisi kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun kita muslim, talkinkan, kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang hendak mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan supaya dia mengucapkan. Kita punya orang tua, kita punya kakak, kita punya anak, kita punya istri atau suami, dalam kondisi dia sakit parah, kita bimbing dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah talqin. Nah, kalau dia mengucapkan kalimat tersebut lalu dia meninggal, tidak ada jeda, tidak ada sesuatu yang membatalkannya, maka insya Allah kalimat la ilaha illallah akan dapat memberikan manfaat. Sebagaimana Nabi pernah datang kepada salah seorang remaja Yahudi yang Nabi jenguk, lalu Nabi mengatakan kepada remaja Yahudi itu, aslim Islamlah engkau. Maksudnya suruh mengucapkan kalimat syahadat. Lalu anak itu memandang kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan, ati abal qasim, patuhilah. Maksudnya Rasulullah SAW. Lalu dia mengucapkan syahadat. Lalu Nabi berpaling, pulang. Nah, talamak orang ini meninggal, sampailah beritanya kepada Rasulullah meninggalnya remaja Yahudi ini. Lalu Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi najjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Walaupun dia kafir sebelumnya, walaupun dia orang Yahudi sebelumnya, tapi ditutup kehidupan dengan kalimat la ilaha illallah, dan saat itu tidak ada lagi yang membatalkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat itu bermanfaat. Nah, kita sudah lama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kita masih belum aman, karena kita masih hidup, kita masih luntang-lantung, kita masih melakukan ini, melakukan itu, kita masih bergaul dengan ini, dengan itu, kita nggak jamin. Makanya jaga terus kalimat la ilaha illallah, jangan sampai hanya gara-gara sesuatu, atau hanya gara-gara seseorang, lalu kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah kita ini gugur. Jaga. Karena jelas kalimat la ilaha illallah ini kalau kita ucapkan, dan kita jaga sepanjang masa, atau kita wafat dalam kondisi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita, yaitu kita pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi jangan sepelekan, jangan kita remehkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang didakwahi oleh para nabi dan para rasul. Kalimat la ilaha illallah ini adalah merupakan kalimat yang disuruhkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalimat la ilaha juga adalah merupakan kalimat yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabat untuk mendakwahi, yaitu umat manusia. Dan sampai sekarang para dai-dai pun harusnya demikian, mengikuti perintah Nabi agar menyerukan kalimat la ilaha illallah sepanjang hidup mereka. Jangan sepelekan kalimat tauhid. Ya, berikan pemahaman,
berikan pengertian ilmu tentang kalimat la ilaha illallah, pengetahuan tentang kalimat la ilaha illallah yang benar, yang sesuai ya dari apa yang telah diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan juga yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Ayo, sebagai para dai kita punya tanggung jawab memberikan pengertian, memberikan penjelasan, memberikan ilmu ya kepada kaum muslimin ataupun selain itu untuk memahami kalimat la ilaha illallah, karena ini adalah perkara yang sangat urgen, perkara yang sangat penting untuk kita sampaikan dan juga perkara yang sangat penting yang harus dipahami oleh kaum muslimin atau umat manusia. Itu aja barangkali yang dapat kita pahami. Insya Allah kita akan lanjut penjelasan tentang masalah akidah atau masalah tauhid dalam pembahasan yang lain insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dicukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjut ya pada sesi berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم